Nah, pagi hari ini dan 5 minggu ke depan saya akan berbicara tentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Jadi akan ada 5 sesi. Saya akan berbicara tentang bagaimana kita mengenal Roh Kudus. Ya, kenapa kita belajar tentang topik ini? Ya, karena penolong yang Bapa berikan di dalam nama Yesus saat ini, ketika kita ada di dalam dunia ini, kita mengenalnya sebagai Allah Roh Kudus. Ya, salah satu pribadi dari Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Firman Allah memberikan kepada kita keterangan bahwa Roh Kudus ini akan mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu dan akan mengingatkan segala perkara yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman-Nya. Jadi Roh Kudus ini mengambil peran yang sangat vital, yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, saudara. Next. Sumber dari khotbah ini saya ambil dari buku ini, saudara. Jadi ini bukan hasil olah pikir saya. Ya, kredit saya berikan kepada Gordon Douglas V, salah seorang teolog GSJA yang mengabdikan dirinya kepada pemahaman firman Allah. Dia menulis begitu banyak buku, dan salah satu yang dia tulis yang saya senang membaca adalah Paulus, Roh Kudus, dan Umat Allah. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau saudara-saudara pengen membacanya, saya punya bukunya di perpustakaan pribadi saya. Ya, seminggu 20.000 lah. Ya. Jadi semua ide-ide utama khotbah ini sampai 5 minggu ke depan saya ambil dari buku ini, sambil yang lain-lainnya saya tambahkan sendiri, saudara. Ya. Next. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 26, ya. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 26, saudara. Ya, kalau saudara bisa lihat ke screen, di sana saya sudah buat. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini adalah perkataan Yesus ketika Yesus menghiburkan para murid, ya, menjelang kematian Yesus, dan Yesus mengatakan bahwa nanti dia akan mati, ya, dia akan bangkit, lalu setelah itu dia akan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi Yesus berkata kepada para murid bahwa mereka tidak akan pernah dibiarkan menjadi yatim piatu. Oleh karena itu Yesus mengatakan bahwa Bapa di sorga di dalam namanya sendiri, di dalam nama Yesus, akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus. Ya, nah Roh Kudus inilah nanti yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada para murid dan orang percaya, dan akan mengingatkan mereka tentang semua yang telah pernah diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Di dalam konteks hari ini kita sebagai orang percaya, sama Roh Kudus inilah yang akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu dan mengingatkan kita tentang segala hal yang sudah kita pelajari dari firman Allah, mengingatkan kita tentang segala hal, pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dari kehidupan kita, saudara. Ya. Jadi ada kalanya di suatu momen atau peristiwa kita mengingat tentang apa yang pernah kita
lalu kita disadarkan oleh peristiwa itu, maka itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Dengan demikian, saudara, ya, next, Gordon Fee berkata, ini saya kutip perkataan Gordon Douglas Fee, dia berkata begini, kehadiran Roh Kudus, ya, kehadiran Roh Kudus sebagai pengalaman yang nyata dan hidup, ya, perhatikan kata kuncinya, kehadiran Roh Kudus sebagai pengalaman yang nyata dan hidup merupakan hal yang sangat penting bagi sepanjang kehidupan seorang Kristen. Ya, apa yang dituliskan oleh Gordon Fee ini di dalam bukunya itu mewakili pikiran firman Allah yang tertuang di dalam Injil, saudara-saudara. Kehadiran Roh Kudus itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Karena Roh Kuduslah yang akan memimpin pikiran-pikiran kita untuk berbuat benar. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk senantiasa bisa melakukan segala hal sesuai dengan kehendak Allah, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika kita melakukan sebuah kesalahan dalam hidup kita, saya yakin, saudara-saudara, Roh Kudus itu menggugah kita. Ya, hanya saja ada kalanya kita berespon dengan cara yang tepat, yaitu memperhatikan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Roh Kudus, atau sebaliknya kita berespon dengan cara yang tidak tepat. Kita berespon dengan cara yang salah, saudara. Ya, kita menentang Roh Kudus. Kemarin saya bagikan kembali kepada saudara salah satu video rekaman saya yang berjudul Galah Rangsang. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara melihat apa yang saya bagikan. Saya membagikan itu bukan tanpa intensi, saudara-saudara. Segala sesuatu yang saya bagikan di grup itu pasti memiliki latar belakang. Di dalam pembahasan itu, saya membagikan kebenaran tentang bagaimana Paulus yang menentang kehendak Roh Kudus, yang menentang kehendak Allah dengan cara apa, saudara? Dia meminta kuasa dari imam-imam besar untuk menganiaya orang-orang Kristen pada masa itu. Bahkan dia meminta kuasa untuk membinasakan semua orang Kristen sampai ke Damsyik. Ya, sampai ke Damsyik, yang hari ini disebut Jalan Lurus. Kalau saya tidak salah, itu di Syria. Kalau saya tidak salah, ada jalan namanya Jalan Lurus. Tetapi saudara-saudara, dalam peristiwa itu ketika direkam kembali oleh Paulus ketika dia bersaksi kepada Raja Agripa, dia mengingat perkataan Yesus kepada dia ketika dia buta di tengah jalan. Saulus, Saulus, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Artinya, kalaupun engkau sekuat tenaga melawan kehendak Allah dan kebenarannya, kamu tidak akan berhasil. Kira-kira begitu perkataan itu. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, ketika kita bersama dengan Roh Kudus mengalami pengalaman-pengalaman yang nyata dan hidup, itu akan menjadi kekuatan terbesar kita menghadapi kehidupan. Makanya Yesus bilang, kamu tidak akan saya tinggalkan sebagai yatim piatu. Ketika dia naik ke sorga, Yesus meminta Bapa
untuk memberikan Roh Kudus kepada umatnya, agar Roh Kudus itu menjadi penolong yang nyata dan hidup bagi kita hari ini. Ya. Jadi sekali lagi saya sepakat dengan Gordon V bahwa kehadiran Roh Kudus sebagai pengalaman yang nyata dan hidup adalah hal yang sangat penting bagi hidup saya. Adalah hal yang sangat penting bagi hidup saudara. Akhir-akhir ini saudara-saudara, yang kebutuhan pokok manusia itu bertambah. Apa itu? Ketenangan. Iya kan? Dewasa ini, ketenangan jiwa, ketenangan hati itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Ketenangan hati mahal sekali. Tidak banyak orang yang bisa sekarang ini merasakan tenang dalam hidupnya. Tidak peduli uangmu banyak, apalagi sedikit, gitu kan? Tidak peduli pangkatmu tinggi, tidak peduli pangkatmu rendah. Hari ini manusia kekurangan yang namanya ketenangan. Karena memang dunia tidak bisa memberikan kita ketenangan. Makanya muncul banyak penyakit psikologi hari ini. Overthinking, ya kan? Terlalu memikirkan hal-hal yang di luar batas pemikiran kita, yang gak perlu-perlu pun kita pikir. Ya, itu semua dalam penelitian. Saya melihat sebuah penelitian, salah satu faktor terbesar kenapa orang overthinking, ini salah satu, bukan satu-satunya, karena pengaruh media sosial. Zaman dulu orang tidak tahu hidupnya orang, aman hatinya, betul nggak? Iya kan? Orang nggak tahu hidupnya orang lain, nyangkul pun dia senang, ya kan? Nanam singkong di kebun monggo, mau anak singkong atau anak keju tidak peduli, sama saja. Sekarang ketika kita bisa mengetahui hidupnya orang, hati kita terganggu. Terganggu kenapa? Kok enak betul hidupnya dia, ya kan, gitu kan? Kok dia on vacation terus, jalan-jalan terus, ya kan? Kok saya nggak pernah jalan-jalan? Ya kan? Kok dia bisa beli ini, beli itu, saya kok nggak bisa? Ya, kok dia sepertinya tampak sangat bahagia, saya kok tidak bahagia? Akhirnya kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Dari mana? Media sosial. Media sosial. Tadi malam saya membaca satu kalimat bijak di satu sisi. Bijak di satu sisi, ya. Dia bilang begini, semakin saya tua, semakin jarang saya berhubungan dengan teman-teman lama saya. Dan itu membuat saya semakin tenang. Saya tidak perlu memikirkan apa mereka, saya tidak perlu iri hati terhadap kehidupan mereka. Semakin saya tua, katanya, semakin sedikit circle pertemanan saya. Dan memang seharusnya begitu, saudara. Semakin kita berusia, semakin kita tidak peduli lagi dengan hal-hal receh dalam hidup kita. Waktu Anda ulang tahun dan orang tidak mengucapkan ulang tahun, it's okay. Amin. Jangan bilang, saya nggak ngucapin ulang tahun. Bila perlu lupakan tuh kapan Anda ulang tahun tuh. Oh, ekstrim, Pak. Saya, saudara-saudara, saya baru ingat ulang tahun saya pertama kali itu dalam hidup saya pada usia 19 tahun. Itu pun karena ada teman saya di kampus merayakannya, disiram pakai air got. Di kampus kan kita gitu, ulang tahun disiram pakai air cucian baju yang memang seminggu itu direndam pakai rinso, udah baunya minta, kita disiram pakai. Itu tandanya kita berulang tahun. Itu pun karena digituin saya, baru saya ingat, oh iya saya ulang tahun. 19 tahun pertama saya nggak pernah tahu kapan ulang tahun. Bukan nggak tahu tanggal lahir, pas tanggal lahir saya nggak tahu kalau hari itu saya ulang tahun.
Semakin saya kesini, saya semakin tidak peduli kalaupun saya diucapin atau udah ulang tahun. Dan itu membuat saya tenang loh. Bukan berarti kalau Anda ulang tahun harus seperti saya, maksudnya nggak peduli, bukan. Artinya ketika tidak ada orang yang mengingat ulang tahun Anda pun, Anda tetap tenang. Amin. Berarti Anda sudah selesai dengan diri sendiri. Tapi kebanyakan orang tidak begitu. Makanya kita perlu Roh Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Dengan kekuatan manusiawi kita ini orang yang mudah iri hati. Betul? Dengan kekuatan manusiawi kita orang yang gampang kecewa. Betul? Dengan kekuatan manusiawi kita orang yang gampang marah, gampang ngambek. Itu sebabnya kita perlu Roh Tuhan dalam hidup kita. Pengalaman yang nyata. Kenapa? Seperti tadi Yohanes 14 berkata, Dia akan mengajari kamu tentang segala sesuatu. Dia akan mengingatkan kamu tentang ini, tentang itu, tentang hal yang benar, tentang hal yang berdosa. Makanya masih di Injil Yohanes dicatat, Roh Kudus itu yang akan menginsafkan manusia, betul? Akan dosa, kebenaran, dan penghakiman bahkan diinsafkan kita. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oke, lanjut. Ada dua alasan, saudara, yang membuat Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Ya. Yang pertama, ketika Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, pengutusan itu menegaskan kembalinya kehadiran Allah secara pribadi di tengah-tengah umatnya. Tadinya kan Yesus ada di antara para murid. Yesus secara fisik ada di antara para murid. Tetapi setelah Yesus mati di salib, lalu dibangkitkan dari kematian, ya, lalu setelah 40 hari Yesus naik ke sorga, maka Yesus ingin ada satu pribadi dari Tritunggal itu secara nyata itu hadir kembali di antara orang percaya, menggantikan dia. Lalu diutuslah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diutus oleh Bapa. Pesannya jelas bahwa kehadiran Allah tidak pernah absen dari kehidupan manusia. Itu pesannya. Ketika Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, pesannya jelas bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan manusia tanpa penuntun. Allah tidak pernah membiarkan orang percaya sendirian. Ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk menegaskan kehadiran Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan orang percaya. Itu hal pertama kenapa pentingnya kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus ini memperlengkapi kita dengan kuasa. Kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 1, saudara, kita akan disuguhkan dengan pernyataan yang luar biasa. Ya, khususnya pasal 1 ayat 8. Ya, pada waktu Roh Kudus, coba baca terus Kisah Rasul 1 ayat 8, satu orang membaca. Kamu akan menerima kuasa. Ada yang sudah dapat? Ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Ya. Kuasa yang seperti
hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus, tidak bisa diberikan oleh yang lain. Ini alasan betapa pentingnya Roh Kudus dalam diri kita. Kuasa apa yang bisa membuat manusia memiliki pikiran yang tenang dalam hidupnya? Kuasa apa? Saya sudah lihat manusia yang uangnya banyak, saya sudah lihat. Bahkan saya pernah dititipin uang 100 juta, agak gemetar saya dikit. Tolong Pak simpan di 100 juta. Bapak mau kemana? Keluar kota. Tolong simpan seminggu aja, karena minggu depan anak buah saya gajian. Saudara tahu di mana saya simpan? Ada yang bisa tebak? Hah? Di lemari itu dulu. Itu kan kamar saya dulu di sini. Di atas itu saya taruh. Lemari itu. Uangnya banyak itu. Tapi saudara, sekalipun uang banyak, saya melihat uang tidak bisa membuat pikiran tenang. Saudara pernah lihat orang yang baru bisa tidur jam 3 bangun jam 4, uangnya banyak? Saya pernah lihat orang seperti itu. Yang baru bisa tidur jam 3 pagi, bangunnya jam 4 pagi, tidurnya 1 jam itu pun tidak nyenyak. Saya sudah pernah lihat orang seperti itu. Uangnya banyak. Jadi uang, saudara, tidak bisa membuat pikiran kita tenang. Walaupun tanpa uang, pikiran kita bisa jadi tidak tenang. Iya kan? Uang tidak salah. Semua orang harus punya uang, betul? Tetapi yang saya mau tekankan adalah kepemilikan atas harta benda tidak bisa membuat orang merasa tenang. Tidak bisa. Ya. Itu sebabnya Roh Kudus saja yang bisa memberi kita kuasa untuk kita bisa tenang. Dan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus sekali lagi itu tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Kuasa itu berbeda. Makanya hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus. Dan salah satu pembedanya adalah itu yang ditampilkan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 tadi. Kuasa yang daripada Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi seorang saksi bagi Kristus. Itu dia. Ya. Jadi yang pertama, Roh Kudus diutus oleh Bapa menegaskan bahwa Allah tidak pernah absen dalam kehidupan orang percaya. Dan itu sesuai dengan karakter dan nama Allah. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Ya. Dia Allah yang senantiasa ada bagi kita. Karakter Allah di perjanjian lama itu juga digenapi di dalam diri atau pribadi Roh Kudus. Jadi ketika Bapa memberikan Roh Kudus kepada kita, Bapa sedang mengatakan, hai anak-anakku, ketahuilah bahwa engkau tidak akan pernah sendiri menjalani hidup ini. Sulitmu, susahmu, ya kan, air matamu, pergumulanmu, kesedihanmu, engkau akan ditemani oleh Roh Kudus dalam menjalani kehidupan. Makanya pengalaman yang nyata dengan Roh Kudus itu harus terus kita pelihara di dalam hidup kita. Itu kenapa kita perlu berdoa, kenapa kita perlu membaca Alkitab, kenapa kita perlu terus waspada dengan perilaku kita, kenapa kita terus harus waspada dengan perkataan kita, kenapa kita harus terus waspada dengan jari-jari kita, kenapa kita harus terus waspada dengan begitu banyak hal dalam hidup kita.
Dengan adanya Roh Kudus, kita menjadi jiwa yang terkendali di dalam tubuh yang diberkati. Amin. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita akan menjadi jiwa yang tidak terkendali. Kita mau marah langsung marah. Kita mau ngantemin orang langsung ngantemin orang. Kita mau maki orang langsung maki orang. Itu ketika Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Dia menyertai kita. Kita menjadi jiwa yang terkendali. Amin. Kita tahu apa yang harus kita respon. Kita tahu mana yang tidak perlu kita respon. Kita tahu mana yang perlu kita pikirkan. Kita tahu mana yang tidak penting untuk kita pikirkan. Kita tahu mana yang harus kita tangisi. Kita tahu mana yang harus kita tertawakan. Itu kalau Roh Kudus ada dalam diri kita. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kita, semua hal kita tangisi, semua hal kita tertawakan, semua hal kita lawan, semua hal kita respon, semua hal kita pikir. Itu kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Tapi kalau Roh Kudus memimpin kita, makanya tadi kan Yohanes 14 mengatakan Dia akan mengajari kita, betul? Ini loh yang perlu kamu pikir, ini yang gak perlu. Ini loh yang ada di dalam kendalimu, ini yang tidak ada dalam kendali. Ini loh yang perlu kamu respon, ini yang tidak perlu kamu respon. Ini loh yang perlu kamu tangisi, ini tidak perlu kamu tangisi. Ini yang perlu kamu tertawakan, ini gak perlu kamu tertawakan. Ini perlu kamu pikir, ini gak perlu kamu pikir. Itu kalau Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, saudara. Amin. Kita menjadi pribadi yang terlatih. Wajah kita walaupun uang dikit tetap segar. Amin. Coba semua wajah-wajah yang uang dikit itu tunjukkan. Iya kan? Kita tetap segar. Saudara-saudara, itu kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita. Yang kedua, next ya, diberikannya Roh Kudus kepada orang percaya itu sebagai garansi, jaminan dari Allah bahwa Dia akan menyelesaikan rancangan keselamatan yang sudah Dia mulai di dalam Kristus. Kenapa demikian? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita perlu kuasa Roh Kudus untuk tetap memimpin kita, bertahan di dalam keputusan kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika saya menerima Dia yang mengampuni dosa-dosa saya, godaan di dunia ini mampu menarik saya untuk keluar dari situ. Sekarang kan lagi musim tuh di internet, ya kan, mu'alaf, iya, ya kan. Dokter A mu'alaf. Lalu ada hashtag, pada akhirnya semua akan mu'alaf. Saya tidak. Lu aja kali. Saya ngapain? Kenapa saya berani mengatakan gitu? Saya tahu dengan benar siapa yang saya sembah. Saya tahu dan mengenal siapa Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Saya tahu persis. Saya mengenal Roh Kudus yang menyertai saya dalam perjalanan hidup saya. Buat apa saya cari yang lain? Amin. Amin. Saya udah pasti kok. Buat apa saya cari yang lain? Begitu kalau cinta, saudara-saudara. Kalau cinta itu satu saja. Amin. Amin. Ya. Cinta kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Tritunggal. Selamanya cinta kepada Allah Tritunggal. Iya kan? Makanya penting sekali pengenalan akan Tuhan. Orang-orang yang pendidikannya tinggi belum tentu mengenal Allahnya dengan baik. Belum tentu. Bukan dia tidak tahu tentang Tuhan,
tapi tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya yang mengajari dia, yang mengingatkan dia. Tidak ada Roh Kudus. Saya tahu siapa Allah yang saya sembah. Dia pernah berbicara, bahkan dalam pasal yang sama Injil Yohanes. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Siapa yang pernah bicara tentang hal itu dengan sangat tegas, jelas, lugas? Tidak ada. Yesus berbicara tentang itu. Ya kan? Jadi saudara, ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, godaan dunia ini akan menarik saya keluar dari keselamatan itu. Oleh karena itu saya perlu Roh Kudus untuk terus memimpin saya, untuk terus mengajari saya, sehingga keselamatan yang sudah saya mulai di dalam Kristus itu akan terus ada di sana sampai nanti akhir zaman datang. Jadi saudara, diberikannya Roh Kudus kepada kita itu sebuah jaminan bahwa Allah akan menyelesaikan apa yang telah Ia mulai dalam Kristus, yaitu keselamatan. Ya, keselamatan. Kenapa orang begitu gampang sekarang beberapa orang meninggalkan Kristus, saudara? Saya jamin dia tidak mengenal siapa Allahnya. Faktor paling utama, saya jamin. Kalau dia mengenal siapa Tuhannya, apapun godaan yang menarik dia keluar dari keselamatan tidak akan mempan, saudara. Makanya kan Hosea jelas kan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lalu siapa penyebab umat Israel tidak mengenal Allah? Para imam, pengajar-pengajar pada waktu itu. Dikatakan begini, hai imam-imam, aku mencela engkau karena engkau tidak mendidik umatku dengan benar. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka binasa karena kamu tidak mendidik umatku. Makanya saudara, beruntung kalau ada hamba-hamba Tuhan yang dengan keras mendidik Anda untuk mengenal firman Allah, yang menentang segala bentuk dosa, yang tidak pakai perasaan. Khotbah itu gak perlu pakai perasaan. Iya kan? Beruntung. Karena kalau tidak begitu, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Gitu saudara. Dan Roh Kudus itu mengajari kita, sehingga keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus itu akan tetap terjaga sampai akhir zaman datang. Makanya di sini dikatakan diutusnya Roh Kudus kepada kita adalah jaminan bahwa Allah akan menyelesaikan rancangannya di dalam Kristus. Rancangan apa? Keselamatan. Dan di dunia ini sudah terbukti begitu banyak orang yang tadinya ada di dalam keselamatan Kristus pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena tidak melibatkan Roh Kudus dalam hidupnya, tidak mengenal Allah dalam hidupnya. Siapa yang ngajarin dia? Nggak ada. Dia merasa pintar, pendidikannya tinggi, saudara. Dia merasa tahu segala sesuatu. Dia tidak paham kalau pengetahuan Roh Kudus itu pengetahuan tingkat dewa, itu jalur langit, saudara, yang tidak dapat di dunia ini. Makanya kita perlu Roh Kudus. Amin. Ya. Next. Kalau kita merujuk kepada jemaat mula-mula, ya, jemaat mula-mula itu berarti jemaat yang terbentuk pada zaman para rasul. Ketika Yesus naik ke surga, lalu setelah 10 hari Yesus naik ke surga, kitab Kisah Para Rasul pasal 2 mencatat
bahwa mereka berkumpul di satu tempat di ruang lantai 2, sekitar 120 orang, lalu mereka berdoa. Lalu dikatakan di sana tampaklah lidah-lidah api turun atas mereka, dan kepada mereka diberikan satu karunia yang hari ini kita sebut dengan karunia berbahasa roh. Lalu mereka berkata-kata dengan bahasa seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Ya, lalu dari situ nanti terbentuklah yang disebut jemaat mula-mula. Ya, jemaat mula-mula. Lalu kalau kita baca pasal 3, pasal 4, digambarkan di Kisah Para Rasul itu bahwa jemaat itu bertumbuh dengan begitu pesatnya, betul? Mereka bertumbuh dengan begitu pesatnya. Nah, apa yang membuat jemaat mula-mula itu bertumbuh dengan sangat pesat? Yang pertama adalah mereka terus menghidupi pemberitaan Injil dalam diri mereka. Itu yang pertama. Jadi ada gairah hidup. Saudara, perlu saudara dan saya ketahui, sebenarnya kesempatan kita memberitakan Injil itu sangat luas. Betul kan saudara? Kita punya tetangga, kita punya teman-teman, kita punya kolega-kolega, ya, kita punya sahabat-sahabat. Yang pertama, mungkin mereka belum mengenal Tuhan. Atau yang kedua, mereka sudah tahu tentang Tuhan, mungkin Kristen, tetapi tidak benar-benar menjadi seorang Kristen. Mereka adalah orang-orang yang harus mendengarkan Injil, saudara-saudara. Dan itu siapa yang bisa menyampaikannya? Kita. Jadi kalau kita bicara tentang pemberitaan Injil, jangan saudara bayangkan harus sekolah kita 4 tahun dulu. Jangan saudara bayangkan kalau memberitakan Injil harus pakai jas. Saya aja nggak pernah pakai jas. Harus pakai dasi. Ngomongnya harus pelan-pelan, Bapak dan Ibu. Nggak perlu. Cukup apa adanya kita. Saya sering berkata, saudara, kalau Anda belum pandai secara oral memberitakan Injil, minimal kesaksian hidup Anda yang memberitakan Injil. Betul, saudara? Minimal kesaksian hidup. Tapi kita harus sadari dan akui berapa persen kesaksian hidup kita bisa dicontoh orang. Silakan hitung masing-masing. Kan gitu kan? Berapa persen perbuatan kita yang bisa menjadi wakil dari Injil kepada orang lain? Berapa persen? Berapa persen ketikan jari kita yang bisa menjadi Injil bagi orang lain? Atau malah menjadi batu sandungan? Itu harus tetap kita perhatikan. Makanya Roh Kudus ada. Ketika kita mengetikkan sesuatu di media sosial dan itu tidak berkenan kepada Allah, apakah kita tidak ditegur oleh Roh Tuhan pada waktu itu? Apakah Roh Tuhan tidak bekerja dalam diri kita lalu berkata, weh anakku jangan? Kenapa kita terus melakukannya kan ini? Apa sulitnya mengganti semua yang tidak baik dengan segala sesuatu yang baik? Apa sulitnya? Kan itu peperangan rohani kan? Saya pernah jelaskan kepada kita apa makna peperangan rohani. Peperangan rohani itu intinya cuma satu, penggantian. Semua yang datang bukan dari Tuhan, aku tolak dalam nama Yesus. Sebagai gantinya, semua yang datang dari Tuhan. Begitu peperangan rohani kan? Ngusir setan tuh nggak perlu teriak-teriak, suruh sampai mata melotot itu. Kalau soal mata melotot, setan lebih ahli soal memelototkan mata. Iya kan? Saudara pernah lihat orang kerasukan matanya melotot? Oh, saya pernah. Kalau suara-suara yang seram, screaming, ya kan, trotting, itu setan lebih pakar, saudara. Ya.
Kalau di dalam diri kita tidak ada kuasa Roh Kudus, sampai teriak-teriak berbusa-busa kita, sampai muncrat-muncrat kita mesti setan gak mundur. Iya kan? Masih ingat di Kisah Para Rasul 7 anak Skewa? Imam itu Skewa. Mereka mengusir setan dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus, katanya. Aku usir engkau. Setan bilang, Paulus, saya tahu kamu siapa. Lalu iblis setan itu merobek-robek baju dan pakaian mereka. Betul kan? Ingat kisah itu? Di Kisah Para Rasul. Ya. Jadi saudara, kita harus bertanya, berapa persen dari hidup kita yang bisa dijadikan menjadi materi pemberitaan Injil bagi mereka yang belum mengenal Yesus? Kalau kita cuek dengan ini, nggak bisa kita jadi pemberita Injil, saudara. Hidup kita nggak bergairah. Berapa persen perkataan kita bisa menjadi materi pemberitaan Injil? Yang saya maksud di sini adalah bagaimana perkataan hidup kita bisa menjadi contoh bagi orang lain, sehingga orang lain melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang ada di dalam kerajaan surga. Matius pasal 5 beritakan begitu, saudara. Semua itu kita memerlukan Roh Kudus untuk memampukan kita. Makanya penting sekali Roh Kudus ini. Ya. Lalu saudara yang kedua, kenapa gereja mula-mula begitu bergairah? Karena mereka menyaksikan dalam diri mereka perkara-perkara yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri mereka. Memang tidak harus selalu sama, saudara. Ya. Saya sebagai pendeta banyak sekali mengalami yang namanya perkara-perkara ajaib dalam hidup saya. Tidak semuanya harus saya cerita. Karena seperti yang saya ajarkan, tidak semua kesaksian perlu disampaikan. Saudara, banyak sekali perkara-perkara ajaib yang terjadi, dan ini kan pengalaman dengan Roh Kudus, saudara. Kalau kita mau bertanya, apa sih yang membuat kita bisa hidup sampai hari ini? Apa yang membuat saya sebagai gembala bisa hidup? Apa yang membuat saudara bisa hidup? Kalau saya katakan, penyertaan Roh Kudus membuat saya bisa hidup sampai hari ini. Itu berkat terbesar dalam hidup saya. Penyertaan Roh Kudus. Kenapa saya katakan penyertaan Roh Kudus? Dalam bentuk-bentuk yang saya tidak bisa ceritakan kepada Anda, saya melihat Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami. Dan itu kami simpan untuk diri kami sendiri. Sekali lagi, tidak semua kesaksian bisa menjadi berkat, saudara. Tetapi gereja mula-mula mengalami pengalaman-pengalaman yang nyata dengan Roh Kudus. Itu yang membuat mereka bergairah. Bagaimana kita bisa mengalami pengalaman nyata dengan Roh Kudus? Hidup kita harus kita serahkan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi saya ulang, itu kenapa kita penting berdoa. Itu kenapa kita pentingnya membaca Alkitab. Iya kan? Setiap hari itu, setiap malam saya WA tuh pembacaan Alkitab. Ya, hari ini kita tiba pada kitab Keluaran. Kita baru saja membaca bagaimana bangsa Israel menyeberangi Laut Merah ini. Iya kan? Waktu saudara membaca itu, tidakkah saudara tertunduk lalu berkata, Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau. Saya tertunduk, saudara. Itu sudah puluhan kali saya baca. Tapi setiap kali saya tiba di situ, saya tetap tertunduk lalu berkata, terima kasih. Dulu Engkau menyelamatkan hamba Israel dalam kondisi yang mustahil. Kenapa mustahil? Di belakang tentara Firaun mengejar, betul? Di depan terbentang laut kosong, Laut Merah. Bangsa Israel mulai menggerutu. Mereka mendesak Musa.
Di dalam keterdesakan Musa berbicara kepada Allah. Lalu apa yang Allah katakan? Musa begini. Tuhan memindahkan tiang api untuk menghalangi tentara Firaun merengsek menuju Israel. Di depan Tuhan menghembuskan angin membelah laut kosong, saudara. Siapa yang bekerja? Tuhan. Apakah kita tidak bergetar hati kita waktu membaca kisah itu? Itu kenapa kita penting membaca Alkitab. Setiap kali saya membaca Alkitab, saya selalu berdoa, Roh Kudus, singkapkan, tanamkan kebenaran-kebenaran-Mu di dalam diri saya. Itu Alkitab sudah saya baca sering, bolak-balik itu dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Udah sering saya selesaikan itu. Tapi setiap kali saya membaca bagian yang sudah pernah berkali-kali saya baca, Roh Kudus tetap berkarya dalam diri saya. Roh Kudus mungkin memberikan dimensi yang baru yang tidak pernah saya lihat dari peristiwa itu. Itu yang disebut pengalaman yang nyata dengan Roh Kudus. Amin. Baru beberapa waktu lalu kita membaca bagaimana bangsa Israel bergerutu minta daging. Apa yang dilakukan Tuhan, saudara? Walaupun Tuhan marah kepada Israel yang suka menggerutu itu, Dia tetap memberikan daging. Burung yang paling susah ditangkap menyerahkan diri. Apakah saudara tidak bergetar waktu membaca kisah itu? Tuhan memberi mereka makan karena 15 hari setelah mereka keluar dari Mesir, makanan habis. Masih ingat kisah itu? Baru beberapa waktu lalu kita baca itu. Tuhan memberikan mereka manna dari surga. Saudara, apakah kita tidak bergetar lalu berkata, Roh Kudus, dalam keterdesakan, dalam kemustahilan dan ketidakmungkinan, Allah tetap memelihara umatnya dengan keajaiban. Amin, saudara. Apakah kita tidak bergetar membaca kisah itu? Kalau Roh Kudus kita tidak minta campur tangan dalam pembacaan Alkitab, tentu kita tidak akan bergetar. Tapi kalau kita bilang, Roh Tuhan, tolong saya, untuk saya bisa melihat dimensi yang baru, untuk saya bisa melihat dari angle yang baru tentang apa yang akan saya baca, maka Roh Kudus akan menyingkapkan kepada kita. Saudara, itu yang disebut pengalaman yang nyata. Kalau begitu kita hidup setiap hari dengan firman Allah, apa kita tidak bergairah? Kita pasti bergairah, saudara. Next, gereja itu adalah keberlanjutan dari Israel sebagai umat Allah dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama Israel dipilih oleh Tuhan. Sekarang gereja menjadi keberlanjutan Israel. Tetapi cara Allah menyentuh gereja dengan cara Allah menyentuh Israel itu berbeda. Hari ini Allah menyentuh gerejanya melalui kehadiran Roh Kudus. Allah menyentuh gerejanya melalui kehadiran Roh Kudus. Jadi kita ini adalah gereja Tuhan. Ya. Gereja secara organisme itu adalah orangnya. Sehingga suatu hari nanti, walaupun gereja secara bangunan tidak boleh, gereja tidak akan pernah mati. Karena gereja itu secara organismenya adalah jiwa-jiwa. Amin. Gereja itu jiwa-jiwa. Kalau jiwa-jiwa, maka mereka harus dipimpin oleh Roh yang hidup. Siapa itu? Roh Kudus. Ini bangunan-bangunan mati nih. Suatu hari bisa jadi bangunan ini runtuh kena gempa, atau hancur, atau tidak boleh dipakai karena aturan-aturan. Tapi jiwa-jiwa tidak bisa dipadamkan rohnya. Amin. Makanya saya masih agak heran sekarang, masih ada orang-orang, gak enak tuh gereja. Kenapa? Gak kayak gereja gedungnya, gak ada salibnya. Kalau Anda butuh salib, saya kasih.
firman Tuhan bilang, ikutlah aku dan pikullah salibku. Kok mau pikul salib? Saya kasih, ayo. Nggak enak tuh, gereja nggak ada pelangnya. Anda mau pelang, kita bikin di Kebayan. Ada yang bikin pelang di situ. Saudara, gereja itu adalah jiwa-jiwa ini. Suatu hari nanti kita tidak berharap tentunya, tetapi kondisi bisa saja berubah dengan cepat. Ya, beberapa waktu yang lalu di salah satu negara di bagian Afrika, kita mendengar berita ada lebih dari 70 orang Kristen dipenggal kepalanya. Baru 2 minggu yang lalu dipenggal kepala, dibunuh di gereja. Mereka tetap mempertahankan Kristus dalam hidup. Kita ada. Ya, flu sebelah aja udah gak ke gereja gitu. Belum 2 itu flu itu, masih sebelah. Nah, kita harus akui itu sebagai dosa, saudara. Kita harus terima itu sebagai dosa. Kita berkata, Tuhan ampuni dosa saya, karena flu sebelah pun saya udah gak ke gereja. Saudara-saudara kita di beberapa negara hari ini mengalami secara langsung aniaya karena mereka umat Tuhan. Saudara-saudara, ya. Nah, untuk bisa menyadari semua itu, kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Hari ini Allah menyentuh gerejanya dengan hadirnya Roh Kudus di antara kita. Amin. Dia yang akan menginsafkan saya akan dosa. Dia yang akan memberitahukan kalau ini dosa. Dia yang akan memberitahukan bahwa dosa dampaknya adalah penghakiman. Dia yang mengajari saya tentang kebenaran. Makanya kita berkata Roh Kudus itu akan menginsafkan kamu tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Tapi kalau kita tidak libatkan Roh Allah dalam hidup kita, bagi kita dosa tidaklah dosa, kebenaran bukanlah kebenaran. Bagi kita kadang-kadang kebenaran adalah apa yang menguntungkan kita, dosa adalah apa yang merugikan kita. Definisinya berbeda, betul? Iya kan? Kalau ini menguntungkan kita, ini pasti benar, walaupun sebenarnya ini dosa. Itu kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, dosa tetaplah dosa, kebenaran tetaplah kebenaran. Walaupun itu merugikan kita, walaupun dosa menguntungkan kita, dosa tetaplah dosa. Amin. Itu kalau ada Roh Kudus dalam diri kita. Makanya gereja disentuh oleh Roh Kudus kan, menginsafkan kita. Next, ini kesimpulan. Untuk kita perhatikan, saudara, ini sesi pertama ini. Roh Kudus memimpin orang percaya untuk terus dapat mengalami dan hidup dalam keselamatan yang diberikan Allah di dalam Kristus. Itu yang saya jelaskan tadi. Roh Kudus akan terus memimpin kita. Yang kedua, Roh Kudus membentuk gereja menjadi umat Allah yang baru, memimpin setiap orang percaya untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Melalui apa? Adanya buah Roh dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ya next, yang ketiga terakhir, Roh Kudus memberi kepada orang percaya karunia-karunia rohani untuk saling memperbaiki, menguatkan satu sama lain dalam kehidupan mereka selama kita ada di bumi ini. Kita saling menguatkan. Jadi ketika saya berkhotbah pagi ini adalah pekerjaan saling menguatkan. Ya, nanti setelah pulang dari gereja ini dan saudara bisa dalam tanda kutip berkhotbah kepada orang lain, mungkin melalui bicara atau hidupmu, itu adalah karya penguatan yang dikerjakan Roh Kudus kepada orang lain melalui Anda. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau Tuhan mau pakai kita, buka diri kita. Sekarang Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa, saudara. Tapi Roh Kudus tidak mau memaksa orang. Roh Kudus tidak mau memaksa orang. Kalau ada seseorang yang mau dipakai Roh Kudus akan perlengkapi dia.
Tapi kalau seseorang tidak mau dipakai Roh Kudus juga tidak akan memaksa untuk memperlengkapi orang lain. Dia akan menginsafkan kita, memberitahu kita, tetapi tidak akan memaksa kita. Kita yang perlu membuka diri kepada Roh Tuhan. Amin. Jadi ini sesi pertama. Minggu depan kita akan maju mengenal Roh Kudus lebih dalam lagi. Dan pagi ini sekali lagi kalau saya ulang sedikit, ya, hadirnya Roh Kudus secara tegas mengatakan bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia menemani kita, Dia mengajari kita, Dia menyentuh kita, Dia memakai kita, Dia mengkaryakan kita bagi orang lain untuk juga mendengarkan berita tentang Injil. Tuhan memberkati